Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Septiana, Stambuk F1119124, Universitas Tadulako, jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Teknik Sipil. Nah, di sini saya akan membahas tentang berpikir kritis, berpikir kreatif, dan berpikir inovatif. Yang pertama ialah berpikir kritis. Apa sih itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah konsep untuk merespon sebuah pemikiran atau teorema yang kita terima. Respon tersebut melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis. Ada dua komponen yang membentuk kemampuan berpikir kritis, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menghasilkan dan memproses informasi atau kepercayaan. Yang kedua, ialah kebiasaan dengan berdasarkan komitmen intelektual. Contohnya, ialah pada saat kita dihadapi dengan sebuah masalah. Nah, sebagai seorang yang mempunyai pemikiran yang kritis, kita harus mengevaluasi, menganalisis permasalahan tersebut agar menghasilkan atau bisa memecahkan masalah tersebut dengan baik. Nah, yang kedua ialah berpikir kreatif. Apa sih itu berpikir kreatif? Creative thinking atau berpikir kreatif adalah kemampuan berpikir yang dimiliki individu dan dapat mengarahkan individu tersebut pada pemikiran yang penuh dengan kreativitas, sehingga dirinya mampu menciptakan sesuatu yang baru, unik, dan berbeda dari sesuatu yang diciptakannya atau orang lain. Nah, creative thinking adalah salah satu kemampuan luar biasa yang belum tentu dimiliki orang lain. Bahkan berpikir kreatif menurut para ahli dikategorikan sebagai salah satu kunci kesuksesan. Contoh berpikir kreatif ialah yang dilakukan seorang musisi yang mengubah aransemen lagu lamanya menjadi aransemen lagu kekinian. Tidak hanya seniman saja, karyawan di kantoran juga bisa, atau pasti beberapa yang mempunyai pemikiran yang kreatif. Salah satu contohnya ialah konflik di antara rekan kerja yang terjadi perbedaan pendapat. Dengan hal ini, creative thinking bisa membantu kita dalam mencari jalan keluar atau bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, yang terakhir ialah berpikir inovatif. Apa sih itu berpikir inovatif? Berpikir inovatif adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada dan menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang sangat berbeda dan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulasi dan individu yang mengelilinginya. 3 langkah untuk menumbuhkan innovative thinking ini sangat sederhana, yaitu masalah. Melatih pemikiran inovatif yang paling mudah adalah dengan berusaha mencari masalah yang ada, kemudian memecahkannya. Ada begitu banyak sekali permasalahan yang dialami setiap orang atau komunitas yang hingga saat ini belum ditemukan solusinya. Contoh, untuk melihat sekeliling, jalan-jalan ke suatu tempat tertentu, lakukan pengamatan, dan coba tarik kesimpulan, masalah apa yang terjadi di sini. Mereka yang berpikir inovatif bisa berpikir berawal dari masalah, kemudian mencoba menciptakan sesuatu yang memecahkan masalah tersebut. Yang kedua ialah kebutuhan. Dari sebuah masalah ditemukan, maka di sisi lain hal tersebut dapat juga merupakan sebuah kebutuhan. Sebagai contoh, seorang ibu yang memiliki bayi merasa sulit untuk memanaskan air di perjalanan untuk membuat susu. Ini adalah salah satu gejala masalah. Kemudian kita akan cari akar masalahnya. Ditemukanlah bahwa masalah utamanya di perjalanan akan sulit mendapatkan listrik untuk memanaskan air. Kebutuhannya tentu saja bagaimana agar kita bisa membuat susu yang tetap hangat selama di perjalanan panjang. Mengubah sebuah masalah menjadi kebutuhan akan menjadi cara yang lebih powerful untuk melatih berpikir inovatif. Yang ketiga ialah peluang. Kita sudah menganalisa masalah menjadi kebutuhan. Selanjutnya apa ya? Cari peluang apa yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya masalah susu panas tadi. Bagaimana jika di botol susu kita berikan sebuah baterai yang bisa digunakan untuk menghangatkan susu yang di dalamnya? Apa peluang yang memungkinkan selain ide itu? Untuk melihat peluang, Anda juga bisa melihat apa passion Anda, atau melihat expertise Anda, atau bisa juga berkonsultasi ke teman-teman Anda. Semakin banyak peluang yang lahir, justru akan semakin besar juga pola pikir inovatif terbentuk.
Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.